Selamat datang di channel saya Devan, saya seorang coach dan saya senang sekali bisa menjadi teman berpikir untuk teman-teman di channel ini. Dan kali ini saya akan sharing sebuah topik bagaimana kita bisa mengelola ketiga hal yang akan saya bagikan malam ini sehingga kita itu bisa selalu mencapai apapun yang kita inginkan. Oke, yuk kita simak yuk. Nah, gini ceritanya teman-teman. Jadi tadi pagi ini saya ketemu seorang anak muda gitu ya, usianya sekitar 20-an gitu. Dan dalam pembicaraan ini sebetulnya anak muda ini ingin menjalankan sebuah rencana berbisnis. Jadi dia punya bayangan bahwa ke depan dia ingin melakukan satu bisnis tertentu gitu ya. Ya sebut aja kuliner gitu ya. Dan dalam percakapan itu terbersit bahwa ada sebuah kendala nih. Kendalanya adalah modal. Lalu singkat cerita dalam pembicaraan itu saya menyimpulkan bahwa kayaknya kendala modal ini membuat dia tidak bisa move on dan tidak bisa berprogres untuk dia maju. Karena dia harus katakanlah mengganti jalan keinginannya ini dengan jalan lain gitu ya. Karena ini terbentur dengan masalah modal. Nah, dari situ saya terbersit sebuah ide untuk sharing mengenai hal ini teman-teman. Jadi bagaimana seandainya saya ataupun teman-teman sekalian menghadapi sebuah keinginan yang ingin kita capai, lalu di dalam skenarionya itu ada benturan-benturan dan seringkali kita mengurungkan niat kita gitu ya. Dan kita beralih ke rencana yang lain atau kita sebetulnya tetap bisa maju dengan rencana yang sama. Dan untuk itu tentu ada strategi-strategi tertentu kan. Biasanya ini ada hubungannya ketika kita itu merasa goal kita ini mustahil. Jadi ketika skenarionya sudah kelihatan mustahil, kita ini berpikir berhenti dulu dah, kita kerjain yang lain. Padahal sebetulnya kita mungkin bisa masih mengusahakan beberapa hal untuk tetap bisa making progress. Apa nih 3 hal ini? Yang pasti biasanya nih kalau kita ingin mencapai sesuatu, apalagi ketika kita masih muda gitu ya, kita ini punya idealisme tertentu. Dan ketika kita ngomong idealisme tertentu, idealisme ini tidak lahir dengan sendirinya, tapi sebetulnya kita dapatkan dari mengamati sekitar kita, mengamati sosial kita, lingkungan sosial kita, mengamati komunitas kita, mengamati hal-hal yang ada di luar kita dan kita pick up itu dan kita jadikan itu sebuah standar untuk kita bisa kayaknya mencapai hal yang sama. Padahal yang lupa disadari adalah journey setiap orang ini tidak akan pernah sama teman-teman. Jadi journey setiap orang, kemampuan setiap orang, kemudian cara kita melihat itu tidak akan bisa disamakan dan tidak perlu juga dipaksakan seperti orang lain. Ini yang selalu kita lupa. Kita berpikir karena ada seseorang yang pernah mencapainya, kita dibawa seakan-akan kita juga harus bisa melakukannya. Karena orang lain bisa, maka kenapa saya nggak bisa? Orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Ini pertanyaan-pertanyaan yang selalu ada di kepala kita. Dan ternyata alhasil ketika kita menentukan sebuah goal, kita mengambil standar-standar di luar dan ketika itu terasa mustahil, maka kita berhenti. Kita menjadi putus asa dan kita tidak mau melanjutkan hal yang awalnya kita inginkan. Lalu bagaimana nih strateginya? Strateginya sebetulnya kita perlu mendefine dulu nih sebetulnya apa yang kita inginkan, karena ini sebuah seni sebetulnya, seni untuk kita bisa mendefine apa yang kita inginkan. Dan itu nanti akan saya bahas di topik yang lain deh. Bagaimana kita mendefine sebetulnya apa yang kita inginkan. Karena sukses bagi setiap orang itu berbeda-beda gitu ya teman-teman. Tapi saya punya satu definisi sukses yang saya pikir cukup relate dan bisa diterapkan di semua orang. Apa itu?
satu bagi saya, sukses itu adalah mengenali diri sendiri. Loh kok bisa? Iya, karena sukses itu hanya sekedar kita bisa mengenali diri sendiri, termasuk potensinya loh ya. Jadi bukan cuma sekedar sadar siapa kita, tapi juga menyadari apa potensi kita dan apa yang ada sudah ada di dalam diri kita yang bisa kita kembangkan. Mengenai hasilnya itu nomor kesekian gitu ya. Karena untuk bisa mencapai sebuah hasil, faktornya terlalu banyak. Jadi banyak faktor yang akan mempengaruhi sebuah result. Tetapi mengenali potensi diri dan mengembangkannya itu cerita yang lain yang ada di dalam kendali kita. Nah, kita kembali ke topik bagaimana nih sebetulnya kita berhadapan dengan satu keinginan yang ingin kita capai lalu kita urungkan niatnya gara-gara itu terasa mustahil. Apa nih yang bisa kita lakukan terkait hal yang seperti itu? Yang pasti yang pertama biasanya yang selalu menjadi kendala adalah modal seperti cerita tadi. Jadi yang bisa kita utak-atik adalah resource atau modalnya. Jadi kalau seandainya nih isunya pertama modal, tadi seperti apa yang saya ceritakan terkait anak muda tadi yang ingin bisnis kuliner dan dia berpikir modal ini menjadi masalah ataupun hambatannya, oke, justru kita otak-atik dulu modalnya. Resource apa yang sebetulnya kita miliki untuk ke sana? Ini pertanyaan yang mesti harus bisa dijawab. Karena modal tadi yang dianggap sebuah hambatan, itu belum tentu betul-betul sebuah hambatan. Itu hanya sebuah requirement untuk pencapaian satu standar tertentu yang kita pick up juga dari luar. Nah, jadi pertanyaannya untuk seharusnya begini, dengan modal yang saya miliki sekarang, progres apa yang saya bisa lakukan untuk mencapai hal tersebut? Ini pertanyaannya. Jadi kita utak-utik justru di resource-nya. Seandainya resource itu memang dibutuhkan untuk bisa mencapai satu taraf tertentu, maka resource ini akan menjadi PR sebelum bisa mencapai ke sana. Jadi pertanyaannya akan berubah. Apa yang bisa saya lakukan untuk memiliki resource tersebut? Jadi sama sekali bukan mengganti tujuan, mengganti sesuatu yang angan-angan kita yang tadinya katakanlah mustahil, tapi kita mencoba mengutak-utik runtutan supaya skenario itu tetap bisa tercapai dan kita mendefine sesuatu sesuai dengan porsinya. Jadi pertama kalau tadi memang kendalanya modal, pertanyaannya apa yang sedang saya miliki saat ini yang bisa membuat saya tetap mencapai tujuan itu. Yang katakanlah tadi itu mustahil gitu ya. Yang kedua, seandainya saya membutuhkan modal, jadi bagaimana saya bisa mencari modal itu saat ini? Ini kunci dari ketika kita punya niat lalu kita urungkan niat itu hanya karena terasa mustahil, gara-gara nggak punya resource atau nggak punya modal. Ini ngomong-ngomong mengenai resource dan modal. Saya selalu sering bertanya begini kepada coach saya. Seandainya semua resource yang kamu butuhkan itu ada, apakah hal ini tetap ingin kamu capai? Kalau jawabannya iya, maka kemungkinan besar dia memang menginginkan hal tersebut, gitu ya. Dan bisa juga pertanyaannya saya ganti begini, seandainya memang betul kamu tidak memiliki modal seperti yang kamu harapkan, saya akan bertanya, adakah tujuan lain yang kamu ingin capai saat ini? Yang paling penting, kalau misalnya tidak ada dan hanya itu, kemungkinan besar memang ini sesuatu yang penting untuk dia. Jadi tidak menggantikan sebuah tujuan, tetapi mencoba mengutak-ngutik sumber atau hulu dari isu yang ingin dicapai tadi, dari hilir yang ingin dicapai. Begitu. Ini yang pertama. Jadi cara mengutak-ngutiknya adalah resources, isu resources. Kita gali di situ. Bertanya kepada diri tentang resources. Dan saya selalu percaya bahwa setiap orang itu mempunyai resourcesnya, mempunyai sumber daya yang dia butuhkan untuk dia maju.
memang tidak akan ada jawaban akan mencapai satu goal atau satu result tertentu, jaminan untuk mencapai satu result tertentu itu belum tentu ada jaminan itu. Tetapi saya selalu punya keyakinan bahwa semua orang pasti mempunyai resources untuk dia maju satu langkah, berproses. Dan itu yang penting menurut saya. Dan yang kedua yang bisa diutak-atik adalah kerangka waktu. Nah, ini juga sesuatu hal yang sifatnya bisa kita adjust gitu ya teman-teman. Kerangka waktu. Jadi seringkali kalau kita berpikir itu sesuatu itu yang mustahil untuk kita capai, kita coba tanya dulu kerangka waktunya kapan untuk capainya. Jadi jangan keburu-buru kita mempercayai ide kita ini yang kayaknya sudah fix tapi sebetulnya masih global di kepala. Kita mesti tanya dulu kapan mau capainya dulu. Ya kalau seandainya ingin dicapai dalam waktu dekat mustahil, bagaimana seandainya waktunya itu dibuat lebih panjang? Apakah masih mustahil atau sebetulnya sudah bisa tercapai? Kalau sudah bisa tercapai, seberapa besar pencapaiannya? Jadi kita bisa mengutak-utik kerangka waktu ini, teman-teman. Kerangka waktu ini kita butuhkan sebetulnya supaya kita ini punya bayangan seberapa besar konsistensi yang sebetulnya kita siap kerjakan di dalam proyek tersebut, di dalam tujuan tersebut. Karena tidak ada sesuatu yang sifatnya permanen hasilnya bila tidak ada konsistensi dalam mengerjakannya. Jadi ini benar-benar menjadi kerangka waktu kita untuk memikirkannya kapan sebetulnya ini mau dicapai. Karena sebetulnya semakin panjang kita membuat timelinenya, sebetulnya kita semakin lebih mudah mengerjakannya. Jadi seringkali yang terasa mustahil itu terasa berat karena adanya waktu yang sangat mepet, waktu yang sangat sedikit, yang itu nggak bisa didefine dengan baik ketika ide itu pertama kali tercetus. Nah, kita bisa mainkan di kerangka waktu, kapan mau tercapainya. Atau dengan lebih mudah buat kamu, sebetulnya berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk bisa mencapai progres. Atau kita bisa juga tanya lagi, sebetulnya kamu pengen dalam waktu yang sekian ini, yang paling realistis, kamu bisa mencapai apa. Jadi kita mainkan itu semua. Dan kita perlu bertanya juga, seandainya waktunya lebih lama, bagaimana kamu ngerasanya di dalam pikiran kamu, di dalam hati kamu? Is it okay dengan waktu itu? Apakah ini menjadi matters, menjadi penting, atau menjadi tidak penting karena sudah terlalu lama gitu ya. Ini hal-hal yang sebetulnya kita bisa utak-utik dan kita bisa katakanlah memikirkan ulang ketika kita men-set satu strategi tertentu untuk mencapai. Jadi kita nggak bisa juga begini teman-teman. Kalau pengalaman saya nih ya, kalau kerangka waktunya itu pendek, itu kayak masih ada rasa curiosity gitu ya, pengen tahu gitu ya, kalau bisa tercapai dalam waktu singkat ini. Jadi curiosity-nya itu muncul, tapi belum tentu ketika di extend begitu lama, curiosity kita itu kayak hilang gitu ya. Kelamaan gitu ya. Jadi nggak ada semangat gitu ya, kalau ini sudah terlalu lama pencapaiannya. Jadi mendefine waktu yang paling tepat, tapi tetap bisa menjaga yang namanya energi level itu untuk kita bisa mencapai. Jadi penting sekali mengutak-utik ini sebetulnya tujuannya untuk kita maintain the energy level. Energi level kita ini bisa tetap terjaga dan akhirnya nggak sampai putus asa, bahkan bisa mencapai dan progres. Ini yang kerangka waktu. Dan yang ketiga yang biasanya juga seringkali lupa adalah sekarang kita ngomong yang kalau tadi satu standar idealnya, kita ngomong yang lebih realistis. Jadi kita utak-utik di sisi targetnya gitu ya, target dan ataupun indikator keberhasilannya. Jadi
Kita cuman punya angan-angan, ingin punya bisnis kuliner, tapi nggak punya target yang jelas, indikator yang jelas, yang bisa diukur, yang masuk akal, yang smart gitu ya. Kita nggak punya itu semua, jadi ini hanya cuma sekedar ya ada ide di kepala, lalu ada hambatan masalah modal, lalu nggak kemana-mana. Jadi kita menyimpulkan, udah sementara ini saya tunda dulu. Belum tentu. Jadi ketika kita tanya dalam pikiran kita target dan indikatornya, dulu kita bisa move on dan bertanya dengan pertanyaan target yang paling realistis yang saya capai saat ini seperti apa, atau target dan indikator yang paling matters, paling penting saat ini tuh kayak gimana. Tujuannya apa? Kalau mengenai target, kita nggak bisa sekedar menurunkan target lalu akhirnya kita dimotivasi, nggak bisa juga begitu. Tadi kalau misalnya tadi yang kayak gitu bikin putus asa gitu ya, lalu yang terlalu rendah pun juga akan membuat kita demotivasi. Jadi yang pas tetap supaya kita bisa menjaga energi level kita untuk maju. Jadi kita mesti define, utak-utik aja dulu. Utak-utik skenario di kepala, dipikirin. Nggak harus selalu ditolak mentah-mentah semua ide. Pikirkan dulu, jalankan dulu, lalu perbaiki in the process. Utak-utik ketiga variabel ini. Kalau ketiga variabel ini diutak-utik, pengalaman saya mengatakan saya akan menemukan satu komposisi yang pas untuk saya. Begitu juga teman-teman, saya yakin ketika diutak-utik terus ya di dalam prosesnya, tanpa merubah suatu goal, tanpa merubah suatu tujuan atau mimpi, diutak-utik aja. Nanti akan ketemu satu komposisi atau formula yang paling tepat untuk teman-teman. Dan ini formula ini yang bisa menjaga energi level teman-teman dan akhirnya teman-teman bisa move on, sukses, breakthrough dan bikin satu progres. Hanya itu sebetulnya yang dibutuhkan. Dan kayaknya ini simple, tapi kalau teman-teman praktekkan, saya yakin akan ada manfaat yang bisa mendorong teman-teman untuk maju. Oke, sampai ketemu di sesi lain. Saya berharap ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan salam.